Oke, welcome back to my channel. Masih bersama gua Bang Guns, masih tetap di channelnya Trotoar 7 Media. Oke, buat segmen kali ini spesial banget ya. Berbeda dari segmen-segmen sebelum-sebelumnya yang biasanya kita talk show, tapi untuk kali ini kita berbeda di kebetulan di depan gue juga sudah ada nih bintang tamu kita, narasumber kita yang akan kita kulik. Itu ada Pak Ustadz Edi Nasirun nih ya. Boleh diperkenalkan diri langsung aja kali Pak Ustadz ya. Oke teman-teman Trotoar 7 ya. Trotoar 7 Pak Ustadz. Luar biasa ini, semoga channelnya selalu berkah. Alhamdulillah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul. Bang Guns ya. Buat teman-teman Trotoar 7 Media yang sudah subscribe, jangan lupa di-share ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lainnya boleh di komentar di kolom komentar yang di bawah. Dan kalau misalkan memang yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya. Oke. Yang mau lebih tahu lagi, lebih lanjut lagi, siapa sih yang hadir pada segmen kali ini? Pantengin terus Trotoar 7 Media. Oke? Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ustadz ya? Selalu sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini kan teman-teman Trotoar 7 Media, Iya. mungkin belum semua, mungkin udah ada yang kenal dan ada yang belum kenal nih sama Pak Ustadz nih. Masa? Iya, Gitu mungkin ya. ya? Jadi makanya saya ajak Pak Ustadz untuk kita ngobrol-ngobrol lah, talking lah di podcast Iya. kali ini nih. Boleh. Ya, alhamdulillah ya, Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak sebelumnya ini Pak Ustadz ya. Udah meluangkan waktunya, kita bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi di sini. Pak Ustadz, kesibukan sekarang kesehariannya ngapain Pak Ustadz? Saya kesibukan sehari-hari sebagai karyawan di salah satu yayasan lembaga kemanusiaan. Jadi kita bergerak bagaimana peduli kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita. Misalnya saat terjadi bencana alam di Cianjur. Yang kemarin itu Ustaz? Ya betul, kita turun langsung ke sana membantu masyarakat. Alhamdulillah. Itu salah satu yang saya lakukan selama ini. Berarti Jadi memang dalam keseharian saya itu memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. langsung berhadapan ya? Iya. Langsung betul. terjun ke ininya. Waduh. Jadi merasakan benar apa yang masyarakat butuhkan selama ini. Terutama mereka-mereka yang memang berada di dalam kondisi yang memang seperti bencana alam seperti itu. Ya kebetulan kemarin juga saya sempat tersentuh itu Pak Ustadz. Cuman mau ke sana ya saya orang biasa gitu kan, jadi nggak sulit lah untuk ke sana. Mungkin kalau Pak Ustadz kan ada timnya juga, pasti ada timnya Pak Ustadz ya. Dan itu terlatih ya. Sudah terlatih. Jadi tidak sembarangan kita berangkat datang ke daerah yang seperti bencana dengan apa adanya, tidak. Tapi kita juga punya skill tertentu. Paling tidak kita pertama ada pemetaan, gambaran bagaimana kondisi real di sana seperti apa dan apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi kita ada data-data terlebih dahulu yang kita punya, kita miliki. Seperti itu. Hebat ya. Pak Ustadz nih, saya tanya lagi Pak Ustadz ya. Ya. Kok atas dasar apa nih Pak Ustadz kok bisa tersentuh ke yang seperti itu Pak Ustadz? Ya. Karena pada prinsipnya kita ini kan manusia sebagai makhluk sosial. Iya. Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Iya. Kita tidak mungkin hidup sendiri, itu nggak mungkin. Maka kita sebagai makhluk sosial itu harus paling tidak bersentuhan dengan orang lain, dengan makhluk sesama kita manusia. Maka dari itu sebagaimana di dalam Pancasila kan ada ya sila yang kelima, itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sosial ini memang harus ditumbuhkan, bukan hanya sekedar sebuah
slogan ya. Iya. Tapi juga memang harus ditumbuhkan dalam jiwa-jiwa kita sebagai warga masyarakat. Ya, kita tanam ya Pak Ustadz ya. Betul, Oh. betul. Diingat tuh apa kata Pak Ustadz nih. Nah. Ini bukan orang sembarangan nih yang berbicara Iya. nih. Iya iya. Seperti itu ya. Pak Ustadz, kalau boleh tahu, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, saya tanya Ya, lebih dalam nih. apa-apa. Ya. Kita ngobrol santai ini kan. Karena teman-teman trotoar gitu kadang kalau komen tuh nyakitin Pak Ustadz. Biasa itu. Pak Ustadz, asli tinggal di daerah mana Pak Ustadz? Saya kelahiran Jakarta. Hmm. Jadi tinggal di Pondok Aren. Oh, Pondok Kelurahan Pondok Aren, tepatnya di perumahan Puri Bintarwijaya, Puri Bintarwijaya, RW 12. RW 12. Masih Tangerang Selatan nih Pak Ustadz? Masih Ya? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Hello warga Pondok Aren. Ya. Yang sering berjumpa sama Pak Ustadz mungkin ya, biasa di khotbah-khotbah Jumatan nih. Dan Ini beberapa channel trotoar 7 ada ya. Kajian kita ya. Ya, ya justru itu makanya kenapa sih kok di segmen kali ini yang kita ajak bincang-bincang itu, yang kita ajak podcast itu kok Pak Ustadz Edi Nasirun gitu. Kenapa ya? Karena memang ya sudah ada beberapa tayangan ke belakang ini Pak Ustadz yang mengisi gitu. Jadi sejujurnya gini Pak Ustadz. Kebetulan kemarin saya juga, aduh bulan Ramadan nih kayaknya gimana gitu ya. Kita mikirin konsep kan, trotoar 7 dan tim gitu. Iya, Akhirnya betul. Pak Ustadz ya, saya hubungin Pak Ustadz lah gitu. Iya. Nah, Pak Ustadz, kalau boleh tahu Pak Ustadz nih, Ya. saya sempat melihat foto-foto Pak Ustadz nih. Waduh. Itu kan bagian kerja bakti, Iya. kayak gitu itu, kayaknya sering banget kayak gitu, hampir setiap minggu. Emang nggak ada kegiatan lain gitu kalau di hari Minggu Pak Ustadz? Ya, memang kita intinya itu kerja bakti bagian daripada kepedulian kita terhadap lingkungan. Ya. Jadi saya dulu pernah ya, menjadi komunitas Jumantik. Ya. Oh, Jumantik apa? Juru pemantau jentik. Juru pemantau jentik. Oh, ini babynya nyamuk gitu ya? Betul. Oh, babynya nyamuk. Jadi ternyata seperti nyamuk-nyamuk Aedes aegypti itu, Ya. ya DBD, demam berdarah, itu memang sangat efektif bila diberantasnya itu adalah langsung ke bibit-bibit jentik nyamuknya. Bibitnya Jadi langsung tidak, selama ini kan masyarakat melakukan fogging. Fogging itu ternyata berdampak jangka panjang bagi kesehatan, karena meninggalkan zat-zat yang memang tidak baik, tidak bagus untuk kesehatan itu sendiri. Dan bahkan di dalam satu penelitian itu bisa membuat nyamuk Aedes aegypti itu dia kebal terhadap fogging. Oh. Jadi dia mampu beradaptasi dengan Si fogging ini ya. fogging itu. Oh. Makanya setiap ada genangan air, Oh. nah kita periksa, bila ada jentik langsung kita musnahkan. Oh, tuh ya, fogging tidak membunuh tapi ya mungkin lebih mencegah kali Pak Ustadz ya. Betul. Tidak hanya ini ya. Kita Berarti tindakan preventif. lebih bagusnya memang kita langsung bersihin langsung, karena bersih itu sebagian daripada iman, begitu ya Pak Ustadz ya. Seperti minal iman. Itu dia. Pokoknya ada seperti yang Pak Ustadz bilang juga ya. Oke, seperti itu. Berarti memang lebih sering terjun ke lingkungan nih Pak Ustadz. Lingkungan. Apa ada sangkut pautnya nggak sih sama, ya mungkin selain dari Pak Ustadz biasa di masjid-masjid, ceramah-ceramah, ya mungkin di lingkungan juga berperan juga kayak ini Pak Ustadz nih. Ya, alhamdulillah saya di lingkungan juga pernah dipercaya oleh masyarakat ya, sebagai ketua rukun warga. Oh, ketua rukun, berarti RW dong? Ketua RW. Oh, ketua RW. RW 12 Kelurahan Pondok Aren. Oh alah, kurang merupakan RW 12. 2 periode loh. 2 periode. Oh, itu di tahun berapa Pak Ustadz? Di tahun 2014 sampai 2014 dengan 2021. Oh, sampai dengan 2021. Oh, berarti baru kemarin Baru, Ustadz ya? belum Baru lama. melepas itu ya. Itu di sana dipilih gitu kan ya, pilih sana ya? Ya, ada pemilihan Oh. sesuai dengan peraturan wali kota Tangerang Selatan. Oh, memang dipilih seperti itu. Dipilih. Jadi masyarakat percaya kepada saya dan alhamdulillah ya, sebagai orang yang dipercaya ya kita harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baik. Amin, amin, amin.
bisa bikin surat domisili bisa bro. Iya. Nah Pak Ustadz, Ya. kalau di saya kemarin jadi sebelumnya Pak Ustadz saya minta tolong untuk isi kultum di Iya. segmen kultum kulikan trotoar 7 media. Itu saya sempat searching sini biografinya Pak Ustadz sedikit-sedikitnya nih, kayaknya cukup menarik banget ini. Ya. Jadi salah satu yang ngintip media sosial saya ya. Aduh, jadi kebongkar tuh kan saya kan. Ya seperti itu Pak Ustadz, karena saya orangnya kepo banget Pak Ustadz. Iya. Serius, Nggak ada kepo. masalah itu. Jadi dari situ Pak Ustadz ada rencana nggak sih bakal terjun melanjutkan daripada rukun keluarga? Ini kayaknya Bang Gus sudah ngintip-ngintip. Ya makanya saya di sini mau mencoba mengkulik-kulik nih Pak Ustadz nih. Karena kan kita sebentar lagi mau ada Hajatan ya. Hajatannya Indonesia Hajatan nih. Indonesia. Hajatan Indonesia. Kira-kira yang Bang Gun sudah tahu sedikit dari saya apa nih? Iya, yang saya tahu sih mungkin mau mendekatkan diri kepada warga sekecamatan, bukan se-RW lagi sih kayaknya nih. Mungkin nih. Iya. Bener nggak sih Pak Ustadz? Insya Allah benar. Insya Allah benar Pak Ustadz. Subhanallah. Jadi memang sesuai dengan amanah dari kebetulan saya dari Iya. Partai Keadilan Sejahtera Iya. diamanahkan untuk menjadi BCAD, jadi bakal calon anggota dewan. BCAD. Iya, bakal calon anggota dewan untuk daerah pemilihan 5 Dapil 5. Dapil 5. Oh. Kecamatan Pondok Aren. Sekecamatan Pondok Aren berarti Pak Ustadz nih ya. Betul. Waduh. Ini nggak bisa main-main nih sekarang ngomongin. Tadi kayaknya gue ceplos-ceplos ya, kalau sekarang nih udah rada-rada jaga nih kayaknya nih harus. Bisa aja Bang Gus nih. Jadi gemeteran bro. Serius. Justru harusnya tidak boleh ada jarak. Ya. Oh. Antara saya dengan siapapun teman-teman trotoar 7 ya. Ya. Supaya memang kita bisa menyerap aspirasi gitu. Ya betul Ustaz. Sehingga tidak ada gap antara masyarakat dengan caleg atau dewan itu sendiri. Jadi Alek juga tidak boleh transparansi lah kita. Betul. Transparansi. Karena kita berangkat dari rakyat, dari masyarakat, dari lingkungan. Oh, gitu ya Pak Ustadz. Berarti di periode 2024 ya Pak Ustadz? 2024. Insyaallah ya, semoga Pak Ustadz ya. Amin. Saya hanya bisa mendoakan aja nih Pak Ustadz. Amin. Semoga yang terbaik lah. Saya juga pasti inilah Pak Ustadz ya. Ya paling tidak semua subscriber dari trotoar teman-teman juga nih, jangan lupa nih. Khususnya yang di Pondok Aren ya. Nah, di Pondok Aren. Pondok Aren pokoknya nih, Pak Ustadz wajib. Iya. Yang mau ngobrol langsung. Boleh. Nggak bisa juga kan kita tag-nya sekarang Pak Ustadz nih. Mau ngobrolnya besok lagi. Karena ya mohon dimaklum aja sih ya bulan-bulan puasa kayak gini, apalagi Pak Ustadz ini ya edisinya Ramadan ya. Pak Ustadz juga kayaknya sudah lelah banget ini kesini juga lelah banget. Tapi bertemu dengan Bang Gus jadi semangat ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena teman-teman trotoar 7 juga semangat banget. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Semangat semuanya. Ya karena kemarin sebelumnya kita podcast sekarang ini Pak Ustadz itu ada yang tanya, Ustadz dari mana itu gitu, Ustadz dari mana gitu. Ya makanya ya udahlah inilah saya ya udah podcast aja lah gitu. Akhirnya ya sekarang lah alhamdulillah kita bisa ini Pak Ustadz ya bisa ngobrol lebih dalam ya. Berarti memang di periode 2024 ya Pak Ustadz memang untuk mencalonkan Pak Ustadz ada tujuan atau niat dengan yang apa sih gitu yang membuat Pak Ustadz menjadi motivasi gitu. Jadi saya sebagai bakal calon anggota Dewan Dapil 5 Tangerang Selatan ini berangkat dari jiwa. Dari jiwa. Maksudnya apa dari jiwa? Pertama saya punya pengalaman menjadi RW 2 periode. Berangkat dari jiwa yang memang kita peduli dengan lingkungan sosial masyarakat. Kita lihat bahwa masyarakat kita ini memang butuh orang-orang yang memiliki perhatian lebih. Betul. Dan anggota dewan mungkin bila dia memang diberikan amanah, ya terutama saya pribadi Edi Nasirun,
itu bisa lebih banyak berbuat kepada masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat sekecamatan Pondok Aren gitu. Oleh sebab itu, berangkat dari jiwa sosial saya inilah saya berusaha ingin bagaimana menjajaki gitu ya, program-program pemerintah itu bisa real, betul-betul turun ke masyarakat. Kita sampaikan ke masyarakat secara langsung. Iya. Betul, Keluhan-keluhan masyarakat tersampaikan ya, betul, kepada eksekutif, ya kan, sehingga mereka ya memang tahu apa yang terjadi di masyarakat, masyarakat apa yang dibutuhkan, apa, itu pemerintah juga bagaimana gitu. Memang harus yang benar-benar pernah merasakan dari bawah. Betul. Nah, jadi itu Mas Gun, jadi berangkat dari jiwa saya inilah yang memang yang pernah menjadi ketua RW ini ingin berusaha, katakanlah beramal yang lebih lah. Mungkin kalau kemarin hanya skupnya itu satu RW, mudah-mudahan ke depan 2024 ini skupnya adalah satu kecamatan. Amin. Iya, karena memang pasti Pak Ustadz juga mendengarkan dari menjabat menjadi RW. Pak Ustadz juga pasti mendengarkan kan tetangga-tetangga kita, masyarakat kita seperti ini, dan mungkin Pak Ustadz sendiri yang gregetan sendiri gitu. Jadi kita jadi kayaknya gua harus menyampaikan ya aspirasi mereka gitu. Kalau bukan gua siapa lagi mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Semoga lah kita doakan aja ya buat teman-teman juga nih. Kita doain juga, dan apalagi nih yang belum subscribe, di subscribe dulu lah. Ngomong-ngomong aja di subscribe juga. Nah, ngomong-ngomongin yang belum subscribe nih ya, Pak Ustadz juga ada media sosialnya nih. Nanti ada di bawah sini nih ya. Jangan lupa di follow juga, diikutin juga perjalanannya Pak Ustadz. Pak Ustadz Edi Nasiru. Oke. Jadi subscriber Trotoar 7 itu juga saat dia mensubscribe itu dapat pahala. Amin. Iya. Kenapa? Karena yang di subscribe itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Iya, betul. Tidak merugikan orang lain ya Pak Ustadz. Karena gratis bro, gratis juga. Tuh dapat pahala tuh. Subscribe dapat pahala. Seperti itu. Oh iya Pak Ustadz, melanjutin lagi nih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang kan asli Jakarta. Iya. Terus di Pondok Aren ya. Di Pondok Aren. Nah, itu tinggal di Pondok Aren. Jakarta itu Jakarta mana gitu Ustadz? Saya lahir di Jakarta. Tanggalnya kira-kira kasih nggak ya? Persisnya di bulan Mei. Jadi tahun 1976. Ya kira-kira 47 tahun yang lalu lah, insyaallah. Gitu. Tinggal di Jakarta Selatan dan pindah ke Pondok Aren itu sejak tahun 2004. Sejak 2004. Itu langsung ke perumahan apa? Puri Bundar ini. Langsung di situ. Itu gua masih kecil kali ya bro ya. Jadi 2004 berarti sudah 19 tahun. Iya. Tinggal di Pondok Aren. Beliau ini udah nggak diragukan lagi sih, udah Ustadz juga, juga ini pernah RW juga, maruf nih. Amin. Udah ngelotok. Untuk kebaikan memang harus seperti harus seperti itu. Mohon maaf Pak Ustadz nih kalau saya ngomongnya kayak gini Pak Ustadz. Teman-teman trotoar emang suka ngeropak soalnya. Lu ngomong yang benar dikit begitu. Apa Bang Gus? Ini justru bagian bumbu-bumbu yang mampu membuka keakraban. Amin. Semoga ya Pak Ustadz ya, semoga dari awal kita podcast ini semoga mungkin bisa lebih dekat juga dengan yang lainnya, mungkin lebih dekat sama subscriber Trotoar 7 Media, bisa lebih menambah saudara ya semuanya lah, kita biar bisa lebih dekat sebagai sarana silaturahim di media sosial seperti ini. Iya. Pak Ustadz, selama ngejabat tadi kan katanya jadi RW itu 2 periode Pak Ustadz. Iya. Yang apa aja sih yang udah Pak Ustadz lakuin gitu? Oh banyak sekali. Banyak. Contohnya seperti apa gitu Pak? Seperti pembangunan jalan. Sarana infrastruktur itu ya. Jadi sebelumnya yang belum baik kita perbaiki. Tentunya dengan bantuan dari pemerintah. Kebetulan daerah saya itu perumahan yang kalau saat hujan itu tergenang ya. Oh iya. Tahu saya tahu.
Oh, berarti salah satunya, mohon maaf nih Pak Ustadz ya, salah satunya itu yang apa? Bendungan atau bisa dibilang danau kecil lah. Iya. Oh itu. Tandon ya. Iya, Tandon lah ya. Jadi jalan-jalan kita betonisasi. Lalu ada pembangunan balai warga. Oh. Ada gapura perumahan, Iya, iya. ada tandon sebagai langkah untuk mengantisipasi banjir. Nah ini adalah beberapa istilahnya ya, satu hasil dari perjalanan saya menjadi ketua RT. Iya, kebetulan yang saya tahu juga Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tadi bilang dari kesana itu dari 2014 ya? 2004 ya? Nah, iya dari 2004 itu setahu saya dulu tuh, mohon maaf Ustaz, kalau wilayahnya Puri Bintaro itu lagi masih pembangunan Pak Ustaz. Itu tempat saya nyari ikan. jadi saya tahu persis bagaimana perkembangannya gitu Pak Ustaz. Yang sebelah sana masih sawah, sebelah sana kebun gitu kan ya. Iya benar. Betul. Oh, memang kalau sekarang istilahnya itu ya karena dulunya tempat air ya. Iya betul. Rawa gitu sih Pak Ustaz ya. Makanya dibuatlah tandon ya. Tandon itu fungsinya adalah untuk menampung air sementara. Iya. Jadi saat curah hujan itu melebihi debit air, volumenya sudah berlebihan, maka di tandon itu masuk terlebih dahulu, baru terjadi istilahnya limpas ya. Iya. Baru air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya paling tidak nggak langsung membuat genangan di jalan ya, di perumahan warga. Jadi larinya ke tandon kita itu dulu. Pak Ustadz, ada yang mau saya kulik-kulik sih ya. Ngomong-ngomong kemarin, jadi kan kalau di penonton atau subscriber Protokol 7 Media ini lebih sering yang dikasih kayak giveaway, hadiah segala macam, yang gitu-gitu yang gratis-gratisan nih Pak Ustadz ya. Kemarin apalagi kalau urusan cuan nih Pak Ustadz nih. Kemarin Pak Ustadz kayaknya sempat saya cari-cari tahu lah di belakang ada buka seminar apa untuk menghasilkan uang dari jual foto digital gitu atau gimana gitu Pak Ustadz? Oh ya, jadi kita ya memang ingin membuka wawasan bagi anak-anak dan teman-teman muda ini. Bagaimana jiwa kreativitas teman-teman ini harus ditumbuhkan Bang. Iya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial. Oh. Apa bentuk realnya? Yaitu kita bisa menjual foto. Ya, menjual foto. Dan kebetulan kita ada tim yang bisa menjadi apa istilahnya mentor ya. Mentor untuk bisa mengarahkan teman-teman nih. Jadi selama ini kita foto ya, tetapi ternyata itu bisa dijual loh. Oh, bisa dijual, bisa menghasilkan. Bisa sama kayak AdSense. Bisa. Oh, berarti teman kita itu bayarannya pakai dolar Bang Gus. Keren. Nah itu jadi penasaran nih ya, penasaran nggak bro? Lumayan dolar bro. Nah itu ada apa khususnya atau gimana maksudnya? Yang paling penting sih gratis lah, bayar Pak Ustadz. Untuk teman-teman trotoar 7 bisa nanti kita fasilitasi. Bisa kita fasilitasi. Spesial banget ya Pak Ustadz nih difasilitasi. Silakan Bang Gus data berapa orang ya. Oke. Nanti kita panggil mentor itu untuk bagaimana mengarahkan kita memanfaatkan gadget kita selama ini di tangan ternyata bisa menghasilkan dolar. Dengan hanya menjual foto. Yang mau ya. Komen di kolom komentar. Silakan Bang. Absen ya. DM aja di Instagram. Itu free khusus buat subscriber Trotoar 7 Media, khususnya yang di Ponokaren. Karena dekatnya gue di Ponokaren doang. Kalau jauh juga ya nggak mau ngongkosin. Silakan nanti daftar ke Bang Gus. Spesial terima kasih banget Pak Ustadz ya. Jadi kenapa itu saya angkat? Karena saya melihat bahwa anak-anak muda nih teman-teman kita ya. Ini memang harus dibuka wawasan wacana berpikirnya. Iya betul. Jadi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa menghasilkan uang. Begitu. Nah, salah satunya adalah seperti Bang Gun. Ya, ada channel apa nih? Trotoar 7. Amin ya Allah. Juga ada ya bagaimana memanfaatkan foto yang bisa
kita gunakan dari HP kita, Iya. itu ternyata bisa dijual. Iya. Dan dolar itu. Dolar. Nah, bro. kita juga punya komunitas penjual online. Komunitas Penjual online. Jadi di tempat saya itu, ya, itu banyak ibu-ibu yang punya usaha, Bang Gun. Oke. Punya usaha minuman, makanan, Oh. terus handcraft gitu kan, hasil kerajinan tangan. Ini mereka bingung gimana cara memasarkannya, kan gitu. Nah, kita buatlah komunitas. Lalu kita ajarkan bagaimana ada yang namanya digital marketing. Ya. Kita adakan pelatihan itu. Oh, ada Dan juga. itu free ya. Jadi mereka diajarkan cara memoto Ya, produknya, foto produk. cara memasarkan produknya Oh, iya. ke media-media sosial. Sampai dengan dia Betul. produknya diposting, dijual dan ada ini ya. Dan sekarang ibu-ibu itu yang memang sehari-hari di rumah itu bisa berkembang sendiri. Wah. Iya. Iya, untuk yang Sudah, UMKM betul. seperti ini Mas Ustadz ya. Dari rumahan sudah ada yang punya banyak toko untuk bagaimana memajukan produk-produknya tersebut. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita Local pride. intinya mendorong UMKM bukan hanya sekedar live service aja, tapi Iya. memang real. Real. Gitu. Salah satunya tadi mendorong pemasaran, karena selama ini ternyata masyarakat kita, terutama ibu-ibu ya yang tidak bekerja di kantor tapi ingin menghasilkan uang, mereka Iya. punya keahlian, skill ya dari rumah, ini bingung memasarkan produknya dari mana. Iya. Nah, itu kita berikan saluran. Salah satunya itu dengan pelatihan digital marketing. Gratis. Dikasih sukses. Nah, Di situ memang wah, hebat ya. Ya buat ibu-ibu juga nih yang nonton nih ya, yang daripada ngegosip di rumah sambil ngirisin cabe, bikin apa gitu kayak iya. nanti ikutin Ternyata pelatihan. ngiris cabai itu juga bisa menghasilkan, Bang Gun. Ngiris cabe aja ngasilin cuan. Iya, apa itu? Mereka bisa bikin sambal. Dari irisan cabai itu mereka bikin sambal, lalu dikemas, packagingnya bagus ya kan? Iya. Dijual. Tuh. Di situ sampai dengan ke situnya Nah, dia gitu dimatengin begitu. ya. Iya. Hebat ya Mas Ustadz. Gitu. Dan itu ternyata banyak dari ibu-ibu itu yang luar biasa. Oh. Sampai saat ini sudah banyak yang berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Ustadz ya. Nah itu kalau boleh tahu gimana caranya nih kalau ibu-ibu yang nonton mungkin nontonin saya gitu kali ya. Siapa tahu aja gitu kan. Boleh. Ya, ikut kayak gitu dia Boleh, bisa kayak silakan daftar ke channel Trotoar 7 boleh. Media. Komentar aja kali Mas Ustadz ya, di komen dulu Boleh, ya. Di boleh, komen dulu. komen boleh. Nanti ada di Nanti Instagram. silakan daftar berapa orang. Jadi saran saya minimal 25 orang. Oh, 20 orang minimal. Biar supaya apa? Ilmu yang bermanfaat ini bisa cepat terserap oleh orang banyak. Ya. Jadi kalau 1-2 orang saya pembicaranya. Nanggung. Nanggung. Kasihan juga, Betul, capek ngajarinnya Pak Ustadz. betul. Kalau dikit. Nah, kalau langsung jadi banyak kan kita enak gitu ya. teori langsung praktek. Ya, oh. Jadi diajarkan bagaimana dari mulai tadi foto produk, ya, pemasaran dan sebagainya. Untuk mendapatkan gelar, mohon maaf nih Pak Ustadz ya. Iya. Ustadz itu Pak Ustadz berarti dari tahun berapa Pak Ustadz? Saya jadi gini, Bang Gun. Background saya kan saat ini pendidikan terakhir saya tuh S2. Nah, Pasca sarjana perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an. Itu pendidikan terakhir saya. salah ngomong ceramah. Iya, betul. Nah, dulu saat saya kuliah S1, kuliah S1 saya itu di Universitas Negeri Jakarta. Wih, WNJ. Mana nih masyarakat WNJ ini? Masyarakat WNJ. Mahasiswanya ya. Mahasiswanya, alumni. Alumni. Ya. Nah, dari situ karena saya ingin bahwa memang bekal kita itu kan pendidikan. Iya. Pendidikan. Jadi dengan pendidikan ya paling tidak membuka wawasan berpikir kita. Membuka wacana berpikir kita agar supaya kita juga dewasa secara knowledge, pengetahuan, ya juga dewasa secara sosial. Iya. Gitu. Karena ada orang yang secara IQ, ya, secara intelektual dia baik, bagus, tapi secara sosial belum tentu. Contohnya apa?
ya banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang yang bergelar tapi tidak mau bermasyarakat. Iya, betul. Artinya dia tidak punya kehidupan, kecerdasan sosial. Iya. Gitu. Lalu lewat nonong gitu ya. Permisi ke serampang nih gitu. Iya, seakan-akan hidup itu hanya dia, ya kan? Betul. Seorang diri, tetangganya nggak mau disapa, nggak Iya. mau tahu apa yang ada dan terjadi di lingkungan. Dan saya tidak seperti itu orangnya, gitu. Oleh sebab itu di dalam kehidupan saya, filosofi saya ini harus beriringan, Iya. jalan sejalan beriringan. Jadi bukan hanya secara akademik saja yang ingin saya capai, tetapi juga secara sosial ya, dengan masyarakat itu juga terjalin hubungan sosial yang baik. Ini udah mantep banget nih Pak Ustadz ya, udah Insya Allah. ngelotok banget Insya nih. Allah. Gue ngomong kemana aja disekat. Dia masuk ke sana, dia masuk ke sini. Goncengnya pinter. Ya mohon maaf bro. Gelarnya banyak. Hebat lah. Maaf Pak Ustadz ya, saya emang kayak gini di teman-teman di Trotoar 7 Media juga mungkin kalau yang udah sering nonton saya ya udah cengok ya udah mau dimaklum Pak Ustadz ya. Mohon maaf kalau saya Sama-sama. salah, ada salah kata atau ya kurang sopan, yang kurang enak lah gitu. Jangan ditempat tapi It's okay. Oke, buat teman-teman Trotoar 7 Media yang belum subscribe ya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan juga untuk media sosialnya dari Pak Ustadz Edi Nasirun ya, nanti ada di bawah ini nih, jangan lupa di follow, di share juga ya. Dan juga mohon doanya nih buat Pak Ustadz yang insya Allah dia bakal mencalonkan untuk Dapil 5 Kecamatan Monokaren ya Pak Ustadz ya. Amin ya, semoga amanah ya Pak Ustadz ya. DPRD Kota Tangerang Selatan. Amin dari situ ya. Dan juga nih yang mau tahu apa-apa lagi dari Pak Ustadz nih, saksikan terus Pak Ustadz bakal mengisi acara Kultum Kulikan Trotoar 7 Media di setiap harinya di channel Trotoar 7 Media. Oke, gue Bambus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Pak Ustadz mungkin ada yang diomongin? Terus berkiprah untuk masyarakat, untuk lingkungan, walaupun mungkin jalurnya channel Trotoar 7 Media ya. Ini adalah bagian daripada ikhtiar usaha kita untuk mencerdaskan masyarakat. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Oke, amin. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa.